Di satu desa itu ada beberapa masjid dan masing-masing masjid melakukan kurban. Nah, kemudian ada warga yang menitipkan hewan kurbannya di satu masjid, namun dia berkurbannya di masjid yang lain. Hola netizen yang tercinta, kabar penolakan sapi kurban milik Dewi Persik oleh Ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya bikin geger. Dewi Persik dan Ketua RT pun sempat melakukan mediasi, tapi hasilnya nihil. Awalnya Dewi Persik mengungkapkan hal itu melalui live Instagram pada Selasa 27 Juni 2023 malam hari. Dia mengaku sapi kurbannya ditolak oleh Ketua RT di lingkungannya. Dewi Persik juga menceritakan niat awalnya hanya menitipkan dan meminta data warga sekitar yang ingin dibagikan daging kurban. Meskipun disembelih di tempat lain, Dewi Persik mengaku sudah meminta daftar nama warga untuk dibagikan daging kurban darinya. Namun menurut Dewi Persik, tiba-tiba datang Ketua RT setempat dan langsung menolak sapi kurban darinya. Dia juga menyebut Ketua RT meminta uang 100 juta rupiah jika dirinya ingin sapi kurbannya diurus dan tetap berkurban di wilayahnya. Polisi pun turun tangan mendalami duduk permasalahan sapi kurban Dewi Persik ditolak Ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya. Pengecekan dilakukan supaya informasinya tidak simpang siur. Dalam waktu dekat, polisi bakal meminta keterangan kedua belah pihak. Polisi pun siap menjadi mediator kedua belah pihak apabila diperlukan. Mediasi antara Dewi Persik dan Ketua RT sudah dilakukan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, dan keduanya datang. Namun, mediasi yang diwarnai marah-marah itu ternyata deadlock, alias gagal menemui titik perdamaian. Mediasi itu selesai sekitar pukul 5 sore. Dewi Persik lebih dulu turun dari lantai 2 masjid tempat mediasi dilakukan. Ketika mediasi, terdengar ada teriakan-teriakan yang dilontarkan Dewi Persik. Sejumlah orang di ruangan mediasi pun mencoba menenangkan Dewi Persik. Teriakan Dewi Persik itu pun disambut sorakan oleh warga yang menyaksikan. Warga pun mengambil momen kemarahan Dewi Persik dengan handphonenya masing-masing. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, gak rame emang gak enak. Inilah pentingnya tabayun. Apalagi kita makin perantara ngomongnya. Asisten, ustadz. Harusnya Mbak DP temuin langsung RT-nya, ngomong baik-baik. Diskusi berdua, gimana baiknya. Kan begitu, itu lebih bijak. Jangan apa-apa langsung diangkat ke publik dengan asumsi sendiri. Jadi rancu kayak sekarang. Lagian tuh sapi kalau mau diurusin sama orang, ngapain dititip di situ? Mending kasih langsung ke yang mau ngurus. Nanti udah jadi daging baru bilang, laporin ke situ. Mau rancu ini baru kali ini Idul Adha nih, harusnya sapi dikurbankan, tapi ini sapi yang jadi korban perasaan. Ikhlas. Penyanyi dangdut Dewi Persik lagi jadi sorotan publik perihal hewan kurbannya yang ditolak di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tapi tadi aku udah lihat klarifikasinya di Tribun Tangerang ya. Ada seorang ibu-ibu dan seorang bapak-bapak yang mewakili PRT di wilayah tersebut menegaskan bahwa PRT tidak memungut biaya apapun ya tentang hewan kurban dari Dewi Persik gitu. Dan dalam waktu yang dekat Pak RT ingin meminta dipertemukan dengan Dewi Persik untuk mengklarifikasi kronologi kejadian yang sebenarnya begitu. Dan si Pak RT itu menjelaskan bahwa aduh, suara baby cat kucingku ya, abaikan. Dia udah minum susu tapi belum kenyang mungkin ya. Nanti saya akan susukan kembali karena saya lagi bikin VT ini. Lanjut ke Pak RT. Jadi si Pak RT ini juga menjelaskan bahwa katanya di wilayahnya itu sudah kelebihan daging dan tidak membutuhkan daging lagi gitu. Tapi yang mau dibantu toh bisa toh dikonfirmasikan ke wilayah yang memang belum kebagian daging seperti itu. Tapi mumpung ini hari raya Idul Adha ya, hari kemenangannya umat Islam di seluruh dunia ya, termasuk Indonesia nih sekarang lagi merayakan hari raya Idul Adha ya. Semoga kedua belah pihak berdamai begitu. Dan untuk Mbak DP terus menjadi orang baik ya. Semoga yang kurban-kurban di hari raya Idul Adha tahun ini diberkati hidupnya, diperbanyak rezekinya dari segala penjuru arah gitu. Dan semoga bermanfaat daging-daging yang dibagikan ke penjuru pelosok-pelosok dimanapun Anda berada ya. Saya nggak dapet loh ya.
Tapi apapun itu, terkadang berbuat baik belum tentu hasilnya baik. Seperti itu. Oke, selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh umat muslim dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, lu lihat kan Mbak Dewi Persik marah banget gitu ya, emosi sampai nangis gitu, oleh karena katanya hewan kurbannya beliau itu ditolak guys sama warga kampung di, kalau nggak salah, Lebak Bulus gitu yang gue baca ya guys. Lu juga bisa lihat di sini kayak ada bau-bau kesalahpahaman dari pihak keduanya gitu ya kan guys. Jadi masing-masing itu emang kayaknya gitu ya, dari Mbak Dewinya yang emang lelah banget gitu kan, bukan ngurusin itu aja ya, beliau tuh bukan cuma ngurusin sapi barangkali ya, walaupun emang tanggung jawab itu ada di Mbak Dewinya juga gitu, tapi mungkin karena sebelumnya juga katanya dia lagi syuting kah, APK gitu, dan Pak RT-nya juga kayaknya emang capek juga gitu. Lo bayangin orang capek ketemu orang capek ya, jatuhnya gitu deh gitu. Jadi ini cuman opini sotoy gue ya, balik lagi opini sotoy. Jadi yang gue perhatiin gitu ya, RT-nya juga bukan coba ngurusin sapinya Mbak Dewi barangkali ya gitu ya, secara lah ya. RT juga mungkin dia lagi banyak ngurusin mungkin sapi-sapi yang lain, korban-korban yang lain, ngurusin warganya gitu ya, lagi ribet, lagi capek juga gitu. Terusnya Mbak Dewi mungkin juga kayak gono gitu. Jadi belum ada apa ya namanya mediasi yang tenang gitu, tiba-tiba kayak gitu, tiba-tiba emosi, yang ini emosi capek, dari Pak RT-nya juga sama, jadi ya kayak gitu perseteruan jadinya. Dan di situ ada cerita kayak kesalahpahaman, katanya dimintain duit gitu ya, 100 juta. Mungkin Mbak Dewi keberatan di situ gitu. Tapi itu nggak tahu kesalahpahaman apa gimana, dalam arti apakah salah denger katanya ya dari pihak Pak RT-nya, katanya Pak RT-nya nggak bilang kayak gitu. Jadi di situ mungkin sapinya ya udah deh diangkut aja gitu. Jadi biarin para jagal-jagalnya ada yang mau ngurusin gitu ya. Tapi gue juga nggak tahu nih percisnya nih ya. Jadilah mungkin si Pak RT-nya bilang ya udah gitu, nggak usah aja gitu. Kita juga udah banyak kok gitu daging di sini gitu. Dalam arti warga di sini juga masih banyak gitu ya. Dalam arti yang pada kurban. Jadi udah cukup deh, nggak perlu gitu. Jadi ada penolakan secara nggak langsung. Ya namanya juga dititipin sapi kan, otomatis mungkin ngerasa dia juga udah direpotin gitu ya. Beliau tuh udah direpotin sama warganya barangkali. Nah ini opini sotoy gue aja ya. Jadi lo nih yang di sono gitu, yang di tempatnya real gitu, denger nggak itu kayak gimana gitu ya sebenarnya. Mbak Dewi jangan merasa sedih dan jangan merasa bersalah seperti itu, karena kejadian Mbak Dewi ini ada juga dialami di beberapa tempat. Contohnya di satu desa itu ada beberapa masjid dan masing-masing masjid melakukan kurban. Nah kemudian ada warga yang menitipkan hewan kurbannya di satu masjid, namun dia berkurbannya di masjid yang lain. Nah terkadang ada juga kesalahpahaman, keributan yang menjadi permasalahan ini. Sekarang panitia kurban kan ada, ketua panitia kurban ada, kepala lingkungan ada, kepala desa ada. Nah kenapa harus terjadi seperti ini? Harusnya kan mereka tahu berapa yang dikurbankan. Nah bisa dijelaskan kepada warga, kita ini melakukan ibadah kurban, bukan mau ribut-ribut. Ini untuk peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan. Kasihan kan orang-orang yang ingin berkurban ya. Jadinya seperti ibadahnya itu nggak klop gitu ya, karena adanya keributan. Untuk kedepannya mohonlah panitia kurban juga aparat desa itu juga saling koordinasi. Jangan hanya motong-motong aja, menghitung warganya aja, namun tidak berkoordinasi. Itu yang saya tahu. Jadi mohon kedepannya janganlah pada saat seseorang mau melakukan ibadah menjadi keributan seperti ini. Kasihan Mbak Dewinya sampai seperti itu merasa bersalahnya. Nah, semoga apa yang Mbak Dewi persembahkan terhadap ketakwaan terhadap Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, menjadi amal ibadah Mbak Dewi, meluaskan, melancarkan dan membuka seluruh pintu-pintu rezeki Mbak Dewi dan
berkah Mbak Dewi. Apa yang Mbak Dewi berikan dari hasil daging kurban ini kepada warga. Amin ya robbal alamin. Sehat, sukses dan semangat selalu di dalam karirnya Mbak Dewi. Setelah aku lihat klarifikasi dari Pak RT dan video Mbak DP ini, ternyata aku paham kalau mereka tuh cuman salah paham. Aduh, aku bingung deh baca komen-komen pakai netizen ini. Aku di pihak Pak RT, aku di pihak Mbak DP. Kalian tahu gak sih sebenarnya mereka berdua ini salah paham gitu loh. Jadi dari awal Mbak DP itu memang mau nitipin sapinya di situ karena dia bilang itu kan karena itu lokasinya tempat tinggal dia. Terus ya dia mau titip di situ gitu loh. Titip doang. Terus dia ambil lagi karena dia pikir dia pengen sembelih itu di tempat temennya dia loh. Jadi aku lihat sih Mbak DP tuh nggak ada kayak niatan pengen udahlah nggak usah di situ sembelihnya takut bla 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 bla, nggak ada. Terus waktu si DP ambil lagi sapinya dari Pak RT, aku lihat Pak RT-nya ini malah tersinggung. Padahal kalau kita lihat dari klarifikasinya Mbak DP sendiri kenapa dia ambil sapinya, itu nggak ada niat apa-apa. Maksudnya nggak ada niat nggak usah lah, nggak ada niat percaya, maksudnya nggak ada percayanya sama Pak RT, nggak. Kayaknya mungkin karena dia dapat saran dari temennya buat potong aja di sini bla 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 segala macem gitu, karena katanya kalau potongnya di situ warga situ akan kena uang cas potong sembelih 750 sampai 1 juta, dan Mbak DP bilang Mbak DP tidak mau pakai potong warga di sana. Nah tapi kalau Mbak DP plus sembelihnya di tempat temennya itu nggak bayar guys. Itu kenapa Mbak DP minta list warga dari si Pak RT ini. Tapi ternyata Pak RT-nya tersinggung. Ya aku sih gak ada di pihak siapa-siapa ya. Tapi ini sebenarnya salah paham aja, kurangnya komunikasi aja gitu loh. Jadi si Pak RT-nya merasa kok nggak dihargain, terus nggak dipercaya, sementara Mbak DP-nya tuh lebih mikirin oke baiknya aja begini gitu, sebenarnya gitu ya. Tapi menurut aku itu kan sapi dia, sapinya Mbak DP ya terserah Mbak DP sih. Yang aku sih nggak pihak ke siapa ya, tapi sebenarnya ya udah nggak usah tersinggung ya. Toh juga warganya bakal dikasih. Jadi ini sebenarnya aku lihat sih Pak RT-nya merasa tersinggung. Jadi salah paham kali ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoceh sokin ruah. Dia nolak kurban, boleh si presiden boleh Indonesia. Ya, sering aku kurban tidak bagi. Ya, pandong lah. Tak ada. Warante taruh gitu.